Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan menelaah struktur isi dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Berikut merupakan peta materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu struktur isi teks, yang kedua ciri kebahasaan, dan yang ketiga adalah latihan yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu struktur isi teks pidato. Teks pidato ini termasuk ke dalam teks eksposisi, yang mana pada umumnya akan dimulai dengan suatu pendahuluan berupa pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang dari pengarang. Bagian berikutnya yaitu memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Dan yang ketiga yaitu penguatan pernyataan posisi yang berisi simpulan untuk memperkuat atau menyimpulkan pandangan dari pengarang. Yang pertama terdapat pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Di dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat, serta dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan suatu dukungan atau kepedulian. Di dalam membuat pernyataan posisi, teman-teman harus memperhatikan siapa yang akan diyakinkan, apa yang akan diyakinkan, jenis argumen apa yang menarik perhatian bagi mereka, serta apakah pernyataan yang teman-teman buat sudah menyatakan posisi secara jelas atau belum. Berikut ini merupakan penggalan transkrip dari pidato yang disampaikan oleh Seven Suzuki. Teman-teman bisa membacanya, yaitu kami menggalang dana untuk bisa datang ke sini sejauh 6.000 mil untuk memberitahukan pada Anda sekalian, orang dewasa, bahwa Anda harus mengubah cara Anda. Hari ini, di sini juga. Saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Di dalam teks ini menjelaskan posisi pembicara atau Seven Suzuki ini untuk mewakili ECO serta generasi yang akan datang, yang mana dalam pidatonya mereka ini melawan orang dewasa yang digambarkan sebagai orang-orang yang akan menentukan dunia seperti apa yang akan kita tinggali kelak. Selanjutnya adalah tahap argumen. Argumen ini perlu dikembangkan, didukung, serta dikemukakan secara logis. Argumen juga dapat didukung oleh alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar lebih efektif, teman-teman dapat menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Dalam mengurutkan argumen, teman-teman diberi kebebasan mulai dari argumen yang paling kuat atau mulai dari argumen yang lebih lemah hingga kepada argumen yang lebih kuat. Hampir semua paragraf dalam pidato memiliki satu gagasan utama yang akan dikembangkan dan membentuk bagian dari teks keseluruhan. Tetapi setiap paragraf itu harus disusun dengan kalimat atau topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Di sini saya memiliki contoh-contoh pidato pada tahap argumen. Yang pertama yaitu contoh pidato dari Seven Suzuki. Di negara saya, kami sangat banyak melakukan penyia-nyiaan. Kami membeli sesuatu, kemudian membuangnya. Walaupun begitu, tetap saja negara-negara di utara tidak akan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Di dalam argumen ini, Seven Suzuki menggunakan contoh sebagai penguat argumennya. Lalu, contoh yang kedua yaitu terdapat pada pidato yang sebelumnya telah kita pelajari, yaitu pidato Mbak Najwa Shihab. Beliau menggunakan data-data statistik sebagai argumen pendukungnya. Seperti yang teman-teman bisa baca, yaitu menurut OECD, budaya membaca masyarakat Indonesia berada di peringkat terendah di antara 52 negara di Asia. Ada satu lagi data, UNESCO tahun 2015 pernah membuat penelitian di tingkat kemampuan membaca anak-anak. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang anak yang punya minat membaca.
Selanjutnya yaitu penguatan pernyataan posisi. Dalam melakukan penguatan pernyataan posisi, terdapat beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama yaitu memperkuat pernyataan posisi dan penekanan pikiran utama ini bisa dengan penggunaan suara yang berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi serta intuisi. Dan yang ketiga yaitu penggunaan tabel, diagram, foto, gambar, dan salindia dapat digunakan untuk memberikan dampak yang lebih baik dalam eksposisi lisan maupun tulis. Di sini terdapat contoh pidato yang dikemukakan oleh Seven Suzuki. Anda mengajarkan kami untuk berbuat baik dan tidak berkelahi dengan orang lain, mencari jalan keluar, membereskan kekacauan yang kita timbulkan, tidak menyakiti makhluk hidup lain, berbagi, serta tidak tamak. Lalu, mengapa Anda melakukan hal yang Anda ajarkan pada kami supaya tidak boleh dilakukan tersebut? Anda sekalianlah yang memutuskan dunia seperti apa yang akan kami tinggali. Di dalam pidatonya ini digambarkan bahwa Seven Suzuki menguatkan posisi atau argumennya bahwa ia melawan cara yang dilakukan oleh orang dewasa dalam menentukan dunia seperti apa yang akan kita tinggali kelak. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu ciri kebahasaan teks pidato. Berikut adalah ciri kebahasaan teks pidato. Yang pertama yaitu nominalisasi. Nominalisasi ini merupakan proses mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Pembendaan ini berfungsi untuk menghubungkan makna antar kalimat dan untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Nominalisasi ini digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja. Misalnya, membangun menjadi pembangunan, mendaur ulang menjadi pendaur ulangan, berhasil menjadi keberhasilan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bentuk pasif dan kata ganti orang. Bentuk pasif ini digunakan agar ungkapan yang digunakan dalam pidato menjadi lebih formal dan kuat. Lalu, untuk kata ganti orang ini biasanya sering dihilangkan, tetapi tidak selalu dihilangkan. Penulis biasanya berbicara secara persuasif mengenai orang, tempat, atau hal yang sudah ada di dalam teks. Misalnya menggunakan kata dia, mereka, bangsa Indonesia, dan warga negara. Yang ketiga yaitu kosakata. Kosakata yang digunakan ini sering berupa istilah teknis. Kosakata juga dapat menyertakan abstrak dan menggunakan sinonim. Sinonim ini digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Yang keempat yaitu rantai kata, pasangan kata, serta rumpun kata yang saling berkaitan serta banyak digunakan. Ciri kebahasaan teks pidato yang kelima yaitu kata benda abstrak dan kata teknis. Contoh kata benda abstrak ini yaitu terus terang, perasaan saya bercampur antara khawatir dan senang. Khawatir dan senang ini termasuk ke dalam kata benda abstrak. Contoh kata teknis yaitu saya merasakan takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan ozon. Lapisan ozon ini termasuk ke dalam kata teknis. Yang keenam yaitu kata emotif. Digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Contohnya, jika Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tolong berhenti untuk merusaknya. Yang ketujuh yaitu penggunaan kata tugas konjungsi. Penggunaan kata tugas konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian teks. Kata tugas menciptakan keterpaduan serta hubungan sebab akibat. Contoh, pertama kali, akhirnya,
sebagai tambahan, sebab atau karena, sebagai hasil dari, atau di pihak lain. Contoh kata tugas yang mengekspresikan hubungan sebab akibat yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, dan maka. Yang kedelapan yaitu kata hubung antar kalimat. Kata hubung antar kalimat ini digunakan untuk menunjukkan alasan untuk tindakan atau pilihan. Seperti bagaimanapun, hal yang mirip, utamanya, oleh karena itu, maka, sebab, dan alasan pertama. Selanjutnya yaitu modalitas atau kepastian. Modalitas atau kepastian ini ditemukan dalam kata-kata terpilih, seperti contoh, sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dan dapat. Oke teman-teman kan tadi sudah belajar mengenai teks pidato. Sekarang waktunya latihan. Waktunya teman-teman berlatih mengenai bagaimana cara menulis teks pidato. Untuk berlatih menulis pidato persuasif dengan tema kelestarian lingkungan, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan pentingnya pendidikan karakter. Teman-teman bisa memilih salah satu dari ketiga tema ini ya. Penulisan pidato persuasif ditulis seperti yang telah dicontohkan dan seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Berikut ini merupakan instruksi yang harus teman-teman perhatikan dalam menulis teks pidato. Yang pertama yaitu memperhatikan kesesuaian tema dengan isi pidato. Jadi isinya jangan ngaco ya. Yang kedua yaitu memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca. Yang ketiga, teman-teman harus memperhatikan ketepatan pengungkapan cara memersuasi berdasarkan etika, logika, dan emosi seperti yang sudah teman-teman pelajari. Selanjutnya yaitu panjang teks pidato maksimal 250 kata atau 3 halaman. Ditulis tangan pada kertas folio dan menggunakan garis tepi. Selanjutnya, diutamakan keaslian tulisan. Jangan melihat dari internet atau plagiarisme ya teman-teman. Teman-teman boleh melihat ke internet sebagai rujukan, hanya sebagai rujukan, bukan mencontek ya. Lalu dikumpulkan pada pertemuan tatap muka. Tugas menulis teks pidato ini akan dimasukkan ke dalam penilaian PTS ya teman-teman. Jadi teman-teman harap mengerjakan tugasnya dengan baik dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah diaturkan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat mengerjakan.